kita beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita harus belajar ilmu akidah lagi? Ya. Kita juga selama ini sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah meyakini selama ini dengan sepenuh hati yang terkait dengan rukun Islam, rukun iman, ya kan? Nah, mungkin teman-teman sering mendengar hal itu, atau mungkin di dalam hati itu bertanya, sepenting apakah gitu ya? Padahal selama ini kan kita udah beribadah, udah yakin dengan rukun iman, rukun Islam gitu kan. Sebenarnya ada beberapa poin penting sekali ya, untuk kita perhatikan dan sangat jarang diketahui oleh kebanyakan orang gitu kan ya, yang mendasari kita orang awam ini perlu dan wajib belajar akidah ini ya. Artinya yang melatar belakangi ya kenapa kita harus belajar akidah, padahal selama ini juga kita udah ibadah, kita udah tahu rukun iman, rukun Islam. Karena yang pertama adalah ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling utama ya. Salah satu ilmu yang paling mulia dan paling utama, bahkan ilmu akidah termasuk ilmu pertama kalinya yang mestinya kita pelajari. Saya concern di bidang fikih karena sekolahnya saya di situ, ngambil jurusan itu. Iya. Tapi tetap yang paling utama kita pelajari itu adalah ilmu akidah. Maka kita sebagai orang tua itu sebelum menyekolahkan anak kita kemana, ke pondok, kemana, pondok manapun, percayalah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengenal akidah pondok tersebut, sekolah tersebut. Termasuk dengan saya pribadi dan teman-teman juga ketika mencari guru, tentu ya akan mencari guru yang memang secara akidahnya itu tentu tidak keluar dari pemahaman aswaja tadi, ahlus sunnah wal jamaah itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya pernah dengar ulama aswaja bahwa selain sholat bagi perempuan boleh membuka atau memperlihatkan wajah dan kedua tapak tangan, itu bagaimana Ustazah? Masya Allah. Ya, nampak saya di kamera ya, karena saya sudah melihat maka wajib hukumnya bagi saya ya, wajib hukumnya saya jawab karena saya sudah lihat. Kecuali kalau saya belum lihat, makanya Umi jangan lihat-lihat kamera dulu Mi, fokus aja materi Mi. Ya, nggak masalah ya. Dipotong materi saya juga nggak apa-apa ya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan beliau ini ya, mungkin beliau pernah mendengar gitu kan ya, seperti yang beliau tulis di sini bahwa ulama aswaja ya, selain sholat bagi perempuan boleh membuka atau memperlihatkan wajah, kedua tapak tangan dan lain-lain. Wajah dan dua tapak tangan, batinul kaf, zahirul kafnya. Innal hasalasa, ini maqala ulama kita, wabil khusus di dalam ulama aswaja ya, ulama aswaja yang secara fikihnya bermadhab Syafi'i, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, innal hasalasa auratun ya, karena pertanyaan ini terkait dengan perempuan ini ya. Kalau laki-laki mah udah nggak perlu banyak dibahas lagi ya, baina surah wa ruqabah itu selesai sudah ya. Tapi ini beliau ini bertanya tentang perempuan. Innal hasalasa auratun, ini batasan aurat kita ini. Tapi terkait ini juga laki juga kena ini juga ya, walaupun tidak keseluruhannya, karena nanti paling di bagian auratun fi indal maharimi saja ya, berarti sama kita perempuan dan laki-laki ketika kita di hadapan mahram. Tapi yang terkait dengan perempuan tiga-tiganya, yang pertama auratun fis sholah, aurat kita dalam sholat itu jami'u badaniha, seluruh tubuh kita ini aurat dalam sholat, illa wajhi wal kaffain, kecuali wajah dan tapak tangan yang boleh terbuka, tapak dan punggung tangan, karena batin kafain di situ. Kafain itu maknanya batinul kaf dan zahirul kafnya
Ini zahirul kaf namanya, bagian punggung tangan. Auratnya batasannya sampai sini. Ya. Sampai bagian saya tekuk nih. Ini boleh nampak ketika dalam sholat, termasuk dengan wajah. Tapi ada batasan aurat kita, auratun fi indal nazaril ajnabi. Aurat kita perempuan di depan laki-laki ajnabi. Saya live ini kan tidak semuanya ajnabi ya, kecuali kalau saya offline gitu kan, saya ceramah semua ajnabiyah saya buka cadar saya. Tapi karena di sini offline, pasti ada ajnabi juga. Ajnabi itu laki-laki asing, ajnabiyah itu perempuan asing ya. Tapi kalau perempuan sama perempuan tidak ada batasan, artinya tidak ada batasan yang terlalu ketat, karena boleh nampak mungkin bagian rambut juga boleh nampak gitu ya. Tapi memang sebaiknya tetap ditutup, karena boleh nampak rambut kita di depan perempuan itu hanya kepada perempuan yang amanah saja. Kalau perempuannya meragukan, apalagi tidak amanah, kita wajib menutup aurat sampai seluruhnya, kecuali muka dan tapak tangan boleh nampak di depan perempuan tersebut, karena dia tidak amanah dan meragukan amanahnya, maka kita tetap pakai jilbab. Tayyib. Auratun fi indal nazaril ajnabi jami'u badaniha hatta alwajhi wal kaffain. Karena kita di depan laki-laki ajnabi, maka wajib tertutup termasuk wajah dan tapak tangan. Yaitu makalah ulama ya teman-teman. Karena nanti terkait dengan cadar ini memang ada perbedaan ulama. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah auratun fi indal maharimi. Ternyata di depan mahram kita juga ada batasan aurat itu. Nah, mungkin menurut beliau di situ ada terkait dengan cadar ya. Nah, ini cadar ini pembahasannya panjang ya, karena bagaimanapun sampai kiamat kurang 2 hari juga tidak ada kesepakatan tentang hukum cadar ini sendiri, baik wajib maupun sunnahnya. Artinya tidak mendapatkan kesepakatan bulat di antar ulama, karena sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah ya. Tapi kalau kita mau jujur, pendapat yang mu'tamad daripada cadar ini, sepakat ulama hukum cadar itu wajib ketika wajahmu membuat laki-laki bersyahwat. Di situ letak kesepakatan ulama, itu wajib bercadar perempuan, karena wajahnya itu membuat laki-laki bersyahwat. Sentral daripada fitnah, sentral daripada kecantikannya ada di wajahnya, dan mampu membuat laki-laki itu berorientasi, berfantasi dan sebagainya. Artinya di situ timbul fitnah, maka tidak ada perbedaan ulama di situ. Sepakat semua ulama wajib perempuan itu menutup wajahnya. Ya. Apa betul wanita bercadar bidadari dunia? Belum tentu. Ya. Karena sesuai di dalam Al-Quran, yang membedakan kita di hadapan Allah nanti adalah bentuk ketakwaan. Hanya sejauh mana kita bertakwa kepada Allah. Dan wanita bercadar itu ingin menunjukkan dirinya bahwa begini cara aku bertakwa, begini cara aku menutup segala bentuk potensi fitnah. Begitu. Ya. Baik, saya mau lanjut ke materi saya tentang akidah di sini, teman-teman, sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, kenapa sih pentingnya kita belajar akidah ini? Nanti dulu saya melihat kamera karena banyak sekali pertanyaan masuk, saya tergoda untuk menjawab. Ya, sementara materinya belum selesai. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini ilmu yang sangat mulia, ini ilmu yang sangat penting, dan ini wajib bagi kita untuk mempelajari. Sebelum kita pelajari ilmu yang lain, saya sekolah konsen di bidang fikih, tapi sebelum kita pelajari ilmu itu, ilmu akidah ini matangkan dulu ya. Harus kita faham, kita mau sekolah di mana nih? Oh, saya mau ambil pondok ini. Kita harus tahu pondok ini nih akidahnya apa. Kita sebagai orang tua juga memasukkan anak ke pondok juga nih, kita harus tahu ini pondok ini akidahnya apa. Karena jangan sampai terjebak pada akidah yang salah gitu kan. Maka hari ini kita bahas tentang akidah aswajah, karena saya secara akidah saya mengikuti ulama yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, yang bermadhab asy'ariyah maturidiyah. Nah, nanti saya akan jelaskan apa madhab asy'ari itu atau asy'ariyah itu, apa maturidi itu, dan satu lagi atsari namanya apa itu, karena ada 3 madhab akidah ya. Jangan terkecoh dengan madhab fikih ya, kita keluar dulu dari fikih ya, karena kita bicara tentang akidah. Nah, sebagai orang tua pun begitu, cari guru agama untuk anak kita, istri kita,
perhatikan betul masalah akidahnya. Jangan sampai akidahnya itu salah, ya. Maka di sini salah satu maqalah daripada ulama kita Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimallahu taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya, ya, Mu'idu an-Ni'am wa Muwidu an-Niqam. Bismillahirrahmanirrahim. Muallimul kitabu, seorang guru tuh hendaknya, ya, muallimul kitabu wa yanbaghi ay yakunu sahihul aqidah. Seorang guru agama itu hendaknya akidahnya akidah yang sahih, sahihul aqidah. Kata beliau di situ, ya, saya hanya membaca saja. Falaqad nasa'u siwayanun kathiru na'an aqidatihim fasidatun. Sebab telah terjadi banyak sekali anak-anak yang akidahnya rusak. Dikarenakan apa? Lianna, sebab lianna faqihihim kana kadzalik. Disebabkan karena guru fikih mereka akidahnya rusak. Maka harus berhati-hati dalam hal mencari guru, ya teman-teman. Fa'awwalu, maka hal yang pertama kata beliau di sini, fa'awwalu kecil sekali tulisannya, ya, ma yuta'iyyunu alal abail fakhsi an aqidatun muallimun abnaihim qablal bahasu an diyanihi fil furu' thumma al bahsu an dinihi fil furu'. Ini maksudnya, ya, maka yang pertama kali dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, ya, orang tua ini mesti mencari, ya, tahu tentang akidah guru agamanya itu sebelum mencari tahu keahlian fikih guru tersebut. Saya kan konsennya di fikih, ya, karena sekolahnya juga, ya, kuliahnya juga gitu kan, ya, wabil khusus tentang perbandingan, ya, 4 madhab. Nah, jadi saya itu selalu menjelaskan ke mereka, kalian belajar fikih dengan saya, kalian sudah tahu akidah saya apa? Selalu saya seperti itu, karena memang itu hal yang paling utama dulu. Kita mesti tahu akidah guru kita. Saya nggak mau belajar dengan guru yang memang akidahnya nggak jelas, apalagi kalau keluar daripada, ya, keluar daripada apa sih namanya, akidahnya itu loh, akidah aswaja tadi gitu, ya. Nah, maka kita memang harus betul-betul mengetahui akidah guru kita sebelum kita menjadikan dia guru gitu. Maka selalu saya katakan, saya kalau secara akidah, kalau teman-teman nanya secara apa, ya, kadang-kadang nanya ormas gitu kan, kayak gitu, saya memang nggak ngerti kalau urusan ormas gitu, ya, dan memang saya bukan orang yang concern berafiliasi ke ormas manapun gitu, ya. Nah, jadi tentu menurut beliau di sini, ya, Imam Tajuddin As-Subki ini, setelah tahu akidah benar, barulah kemudian kita tahu tentang keahlian guru tersebut, terutama tentang urusan hukumnya, ya. Karena memang selalu akan terkait ilmu akidah dengan nanti terkait dengan fikihnya juga gitu, ya. Karena seperti kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa mimma yajibu ala mukallafin wujuban ainin ya'la yan la rukhsah yan la rukhsata fi
lupa saya itu apa ya, rukhsata fi tarqihi an yata'allama zawal